Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang masalah pertanian. Yang akan kita bahas adalah keruntuhan salak pondok yang ada di Sleman. Jadi yang dimaksudkan keruntuhan di sini adalah dari segi harga dan menyebabkan komoditas ini di Jogja tidak menjadi andalan pendapatan utama, sehingga banyak kebun yang dibiarkan terlantar, bahkan sekarang banyak yang dikonversi menjadi tanaman lain. Jadi kita tahu kalau disebutkan salak pondok, kebanyakan orang tahu itu dari daerah mana, yaitu dari daerah Sleman, Magelang, eh, di Jogja sana, untuk yang di Sleman ya. Apalagi ini semakin terkenal Jogja sebagai daerah wisata. Salah satu ikonnya, kemudian oleh-oleh yang sering ditawarkan itu adalah salak pondok. Sangat enak, sangat renyah, dan kebetulan saya dari daerah ini sehingga kita bisa menceritakan kisah suksesnya sebenarnya salak pondok pada beberapa waktu yang lampau. Jadi Bapak Ibu sekalian, salak pondok ini dari awalnya dulu waktu saya kecil mungkin tahun 1980-an di daerah Jogja atau di mana-mana itu, kalau kita makan salak itu gambling ya. Sering banyak menemukan yang sepetnya nggak enaknya. Tetapi setelah adanya breeding, pemulihan, diseleksi, ketemulah salak pondok ini yang istimewa, meskipun apa ya, meskipun muda itu manis, tidak sepet gitu. Ini salah satu eh, kelebihan dari salak pondok, sehingga sangat apa ya, eh, terkenal, harganya bagus, yang menyebabkan hmm, sangat membantu perekonomian untuk di daerah Sleman maupun dan perbatasannya dengan Magelang. Jadi di daerah Turi, di daerah Tempel, di daerah Pakem, di daerah apa namanya Magelang, sisi Magelangnya sana itu semua banyak apa namanya membudidayakan salak ini di sekitar rumahnya sampai gelap gitu. Jadi luar biasa. Hmm. Apa yang terjadi? Nah, ini harganya sangat bagus. Kemudian, nah ini kita belajar dari sini kenapa penyebab keruntuhan itu adalah bibit. Nah, dari awal penjualan bibit yang merupakan apa ya, laris manis begitu, harganya bagus, tinggal apa dari anakannya itu di apa dicangkok kemudian dijual. Ya ini yang salah satu penyebab keruntuhan itu. Kemudian dari situ ada program pemerintah dulu ya. Nah, itu ada bagi-bagi bibit kelapa salah ini. Ada dibagi, saya pun nanam itu. Nah, kemudian nanam di sawah. Kemudian saya nanam di Sumatera Utara. Ya. Salah ini berkembang lagi ke Banjarnegara di daerah Subang. Dengan demikian eh, singkat cerita, singkat cerita menjadi di mana-mana ada. Akhirnya di beberapa tahun ini, tahun 2025 ini ya, ini harga salak pondok jatuh, jatuh. Sehingga apa? Ini seperti komoditas apa pertanian yang lain, bahkan secara umum sesuai dengan hukum ekonomi.
Ya, di mana kalau supply-nya sangat banyak, itu akan menyebabkan harga turun. Ya. Kita sudah mengenal lah di apa dunia pertanian ini. Kita sering lihat kalau pas supply-nya banyak, banyak orang membuang produknya, tomatnya dibuang di sungai, ya kan? Ayam juga produksinya banyak sampai dibagi-bagikan. Kemudian tanaman apalagi semua begitu. Nah, makanya harus ada solusinya. Ada zonasi, ada pembatasan yang kita pikirkan supaya tidak terlalu melimpah. Jadi ya sesuai kebutuhan dipaskan produksinya. Jadi peredaran bibitnya juga sebenarnya harus dikontrol supaya untuk mengimbangi eh, itu semua. Kita bandingkan contoh harganya itu bisa turun bisa naik. Sekarang cabai harganya naik, apalagi mendekati apa ya hari-hari besar bulan puasa dan sebagainya. Nah, khusus untuk salak ini kita lihat perbandingannya secara jelas. Ya, sekarang di harga di petani bisa 1.000 rupiah. Kalau zaman dulu saya kecil pun harganya bisa 8.000 nilai uang dulu, ya kan. Sekarang yang salah gading, salah apa ya, yang madu, yang apa itu ya masih sekitar 8.000-an. Tapi dulu sempat sampai 15.000, 20.000 itu ya. Kalau di pinggir, kalau yang kecil-kecil yang salah pondok ada nggak laku lagi gitu. Nah, makanya ada teknik bebas ongkir gitu. Kemudian di daerah lain-lain juga melimpah. Kalau pondok di dekat Gunung Sinabung pun ada. Jadi eh, banyak. Nah, gitu. Jadi dengan terbaginya bibit tadi itu yang menyebabkan pasokan buah salak pondok hampir ada di mana-mana. Meskipun yang dari Sleman, dari Jogja ini mempunyai kelebihan, nah, gitu. Tetapi sekarang banyak yang konversi, dibiarkan. Nah, ini bisa terlihat dari harga itu karena kita kalau lewat di daerah Turi, misalnya pinggir jalan, wah buahnya di pinggir jalan tuh banyak gitu. Nggak ada yang nyuri. Ini menandakan harganya rendah. Padahal, aduh, sedap sekali produksinya bagus gitu, ya kan. Tapi pada dibiarkan, nah gitu. Ini permasalahannya. Nah, sekarang kita lihat perbandingan dari eh, salak yang lain, yang tidak begitu masif perbanyakannya itu harganya relatif stabil. Kalau kita di Sumatera Utara, kita lihat salak si dempuan. Ini ya meskipun karena tidak masif, makanya kalau kita beli kadang kalau yang belum ahli dapat kena yang sepet. Padahal kalau ketemu yang sudah wanu manis, airnya banyak, warnanya ada merah-merah pink itu seger sekali. Ya harganya relatif stabil. Karena jarang jarang orang nanam salak gitu, nanamnya di eh, Tapanuli Selatan di Padang Sidempuan sana kan gitu. Ini contoh ya, contoh. Kemudian salak madu pasir yang ada di Bali. Yang di Bali itu harganya sekilo juga 60.000 gitu. Kalau saya ke Bali, ya, hal yang luar biasa itu. Di samping salak Balinya sendiri, tapi yang salak madu ini harganya mahal pun nggak masalah gitu. Tapi karena mencari bibitnya pun payah dan sebagainya, adanya cuma di sana, harganya sangat apa namanya terjaga gitu. Ini kalau perbandingan antara salak-salakan yang lain ya, yang selama ini ada, belum lagi salak condet yang sudah kemana hasilnya itu nggak ada lagi gitu. Jadi kita ini perbandingan. Padahal eh, salak ini supaya apa yang tinggi sudah diusahakan oleh berbagai macam pihak. Ada terakhir ini eh, diborong oleh masjid, ya kan, supaya apa terkonsumsi, tapi juga tidak apa akhirnya cuma sebentar juga karena ya suruh makan salak terus bagaimana gitu kan, diborong nanti dibagikan di Jumat berkah dan salah satunya Pak kenapa nggak diolah
Oh ya sudah ada banyak diolah, dibikin keripik, ya kan, digoreng, dibikin keripik, dibikin jenang, ya kan. Nah, tapi untuk petani-petani kan membutuhkan alat yang puluhan juta juga berat, sementara harganya juga tadi itu. Nah, ini beberapa kendala dari pengembangan salak itu. Oleh karena itu, ya kita lihat nanti mencari keseimbangan harga baru yang mungkin luasan yang terseleksi secara alam nanti mana yang eh, bisa tetap menjaga harga ini. Kalau kita pergi ke arah jalan Solo, ya, nah itu juga yang menjual salak pondok juga bagus-bagus. Apalagi ke pusatnya kalau kita mau dari Jogja ke Borobudur pinggir jalan itu juga tersedia salak pondok. Kita pergi ke Candi Prambanan keluar Candi aja udah salak pondoknya luar biasa dan sekarang relatif murah. Nah, jadi kesimpulan apa yang kita omong-omongkan di pagi hari ini adalah sebenarnya kalau ada produk baru kita jangan apa ya produk yang kualitas tinggi kita jangan euforia untuk daerah setempat untuk komoditas pertanian ini harus kita jaga eh, peredarannya kita jaga distribusinya supaya tetap langgeng ya. Ya. Jangan keburu nafsu ngambil untung di awal. Eh, Apalagi itu senjatanya gitu. Jadi bibitnya tersedia di mana-mana akhirnya turun. Ya, nanti kalau kalah dengan transport, nanti kalau udah dikirim misalnya contoh ke mana ke Medan, ditanam di Medan, yang sana panen dijual ke Singapura lebih dekat di sana, ke Malaysia lebih dekat di sana, nah kan gitu. Jadi mudah-mudahan harapan kami Salak ini tetap menjadi ikon kita karena ya namanya asli dari daerah kita dan yang ini hasilnya dari pemulihan itu luar biasa. Ya kita sudah berusaha jadikan agrowisata dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan eh, dari omong-omongan kita ini bisa menginspirasi dari petani semua. Meskipun unggul, kita batasi apa namanya peredarannya tidak mengambil untung di depan terlalu banyak supaya supply and demand-nya tetap terjaga. Demikian omong-omongan kita mudah-mudahan memberikan manfaat bagi petani di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.